Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fitriati Nazila dari kelas 4B. Saya bersekolah di SDN Pakis 8. Saya akan menceritakan dongeng tentang Sawung Galing. Yuk kita saksikan bersama-sama. Sawung Galing. Dahulu kala ada seorang anak lelaki yang bernama Joko Borok. Setiap hari teman-temannya selalu mengejek dia karena tidak mempunyai ayah. Tak punya ayah, tak punya ayah, ejek mereka. Joko Borok pun dengan amarahnya sampai tidak bisa berkata apa-apa kepada mereka. Sesampainya di rumah, dia pun meminta penjelasan kepada ibunya. Biung, Biung, aku tak tahan lagi, Biung. Kenapa anakku kau cemberut begitu? Tanya ibu Joko Borok yang bernama Dewi Sangkra. Teman-temanku mengejekku karena aku tidak mempunyai ayah. Baiklah anakku, ketahuilah ayahmu adalah seorang adipati di Kadipaten Surabaya yang bernama Jenggrono. Jika kamu ingin bertemu dengannya, pergilah. Lalu Dewi Sangkra pun memberikan sebuah sendal cindi puspita untuk Joko Borok. Sesampainya di sana, Joko Borok pun membawa bekal seadanya dan pergi ke Kadipaten Surabaya untuk menemui ayahnya Jenggrono. Sesampainya di sana, Joko Borok pun dicegat oleh seorang prajurit penjaga karena tidak semua boleh menemui sang adipati. Hei, siapa kamu? Pergilah dari sini. Tidak, aku tidak akan pergi sebelum menemui sang adipati. Lalu dua putra Jenggrono, Sanggrono dan Sangosari pun tidak bisa menghalanginya. Sanggrono dan Sangosari pun meroyoknya dan Joko Borok pun melawan dengan gigih dan beraninya. Lalu sang adipati pun datang. Hei, hentikan! Teriaknya. Ada apa di sini? Sang adipati pun geram. Ampun, ampun, hamba hanya ingin bertemu dengan ayah hamba. Ia adalah seorang adipati di Kadipaten Surabaya yang bernama Jenggrono. Hamba adalah putra dari Dewi Sangkra. Sebagai buktinya, hamba membawa selendang cindi puspita. Lalu sang adipati pun mengenali itu semua. Berdirilah anakku, kau memang benar anakku. Sang adipati pun memeluk Joko Borok. Dan akhirnya Joko Borok pun tinggal di Kadipaten Surabaya dan mengganti namanya menjadi Sawung Galing. Ketika pemerintah Belanda mengadakan sayembara sodoran di alun-alun Kartasura, sayembara barang siapa yang bisa menjatuhkan umbul-umbul Tunggul Yuda, dia akan menjadi sang adipati menggantikan Jenggrono. Lalu Sanggrono dan Sangosari pun kalah dalam sayembara itu. Ketika tiba gilirannya Sawung Galing, dia pun mengambil panahnya dan membidiknya. Dan wuss, umbul-umbul Tunggul Yuda itu pun terjatuh dan Sawung Galing pun memenangkan dalam sayembara itu.
menjadi Saunggono dan Sausari pun iri. Bersama kompeni Belanda, mereka secara diam-diam memasukkan racun kepada gelas minuman Saunggaling. Tetapi sang adipati Cokponirat pun mengetahui itu semua dan Saunggaling pun selamat. Saunggaling bertekad untuk melawan sang penjajah Belanda dan menambahkan kekuatan laskarnya. Dengan pertarungan yang sengit itu dia berhasil membunuhnya. Akhirnya Saunggaling pun menjadi pemuda yang gagah, berani melawan sang penjajah dengan semangat dan kegigihannya. Itulah cerita dari Saunggaling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.